Benar-benar luar biasa. Kali ini Pak Menteri Prabowo Subianto, Menteri Kabinet Merah Putih maksudnya Bapak Amran Sulaiman, debat sengit dengan fraksi DPR terutama terkait situasi-situasi pertanian di tanah air yang memang sangat rentan dikendalikan oleh mafia-mafia termasuk mafia impor. Dan kali ini fraksi DPR mulai mendapatkan debat yang sangat-sangat sengit karena memang Pak Menteri Amran membawa data ke DPR ini sesuai dengan data dan fakta yang beliau terima di lapangan karena sebelumnya kita tahu bahwa kita pun pernah memposting video Bapak Amran tengah berada langsung berdiskusi dengan para petani, kepala desa, dan elemen-elemen lainnya yang memang mendukung untuk sektor pertanian di dalam negeri agar tercipta keinginan Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan swasembada pangan. Ketika kita mengingat swasembada pangan, tentunya kita sangat ingat kepada era kepemimpinan Bapak Soeharto yang swasembadanya sangat-sangat berhasil. Dan tentunya tidak salah ketika Pak Presiden Prabowo Subianto menginginkan hal yang sama karena memang kesuksesan pertanian di Indonesia harus benar-benar diperjuangkan. Dan daripada itu ternyata ada pro kontra di dalamnya dan langsung kita lihat saja bagaimana Pak Menteri Amran Sulaiman terlibat debat yang sangat sengit dan bahkan tahap mencecar balik. Langsung kita simak. Mafia impor, insya Allah Pak Prof, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau aku tidak bisa beresin, aku mundur. Aku mundur. Selanjutnya, kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih Ibu Ketua, Wakil Ketua Komisi 4, dan anggota Komisi 4 DPR RI. Izinkan kami memberikan tanggapan atau jawaban beberapa pertanyaan. Izin Pak Prof, maaf mungkin kalau kami salah, kami mohon arahan. Ada kekeliruan dulu. Kalau tidak salah, saran IMF. Pertanian kita keliru. Tidak satu komando. Jadi, seluruh penentu produksi itu bukan di pertanian seperti yang Bapak Ibu ketahui. Ini salah, tapi kita teruskan. Tidak satu komando. Salah satu contoh, pupuk tidak tersedia kemarin 50%. Pupuk untung 6 triliun. Pegawainya untung, nggak masalah. Tapi petaninya berteriak seluruh Indonesia. Izin Bu, sekalian kami jawab, sudah ditambah 100%. Pupuk sekarang baru 60% terserap. Pupuk nggak masalah lagi. Mungkin ternyata Bapak Ibu belum dapat, sudah 100% pupuk. Dan itu perintah Bapak Pak Menhan, juga usulan ke Bapak Pak Jokowi waktu itu, dan Presiden tegaskan lanjutkan. Kami bedah satu, bahwa ada kekeliruan kita di situ juga. Kenapa? Dalam APBN, anggaran pupuk itu rupiah, dolar, bukan kuantum. Tanaman itu butuh kuantum. Kelihatan sepele, tapi inilah yang membuat masalah besar di pertanian. Nah, maafkan, izinkan saya menyampaikan apa adanya. Disinilah kalau terkadang orang pura-pura tahu, ini paling berbahaya. Hanya satu kata, tapi menghancurkan petani Indonesia. Kuantum, harusnya kuantum karena tanaman ini butuh kuantum. Jumlah pupuk. Begitu perang Ukraina dengan Rusia terjadi, harga naik 200, bahan baku 230%. Sehingga yang dikurangi adalah pupuknya menjadi 4,7. Kami sampaikan di ratas itu 5 kali. Pak, ini masalah. Alhamdulillah diselesaikan. Ini sudah selesai, Bapak Ibu yang bertanya. Sekarang pupuk berlebih dan tidak akan terserap sampai akhir tahun karena di Juni baru didistribusi sempurna. Dan itu PIHC. Ini kami kembali lagi bahwa kita tidak satu komando. Ada di BUMN. Kami tidak bisa mengintervensi. Tapi kerjanya di pertanian. Kemudian pertanian meningkatkan produksi. Petani sederhana. Sama Pak Prof, Pak Firman sampaikan. Petani sederhana, beri ruang untung. Pasti dia berproduksi. Tetapi off-taker siapa? Bulog BUMN. Tidak bisa kami intervensi ke sana. Sehingga ke depan ada pemikiran ini satu komando. Jadi Menteri Pertanian bertanggung jawab,
Kalau ada apa-apa, menterinya diganti. Karena satu komando. Jadi dari hulu ke hilir itu tanggung jawab kepada satu komando. Inilah masalah besar. Bapak Ibu, bukan kami dengan teman-teman hebat. Kita impor jagung 2023 akhir 500 ribu ton. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 6 bulan kita ekspor. Ini ada fotonya. Tetapi harga jatuh 2.600. Dan seakan itu biasa. Padahal ini menghancurkan seluruh petani Indonesia, petani jagung. Nah ini Pak Prof dilema. Mudah-mudahan ke depan sistem ini kita perbaiki. Tanpa kita perbaiki, kita akan berdebat di sini terus-menerus seperti Pak Firman, saudara saya, sahabat saya dengan Pak Prof. Ini tidak akan berhenti. Kemudian selanjutnya, pendekatannya pertanian, intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah Pulau Jawa yang sudah existing, 7,4 juta hektar. Jadi izin bukan 7,6, 7,4 juta. Ini kita intensifikasi adalah menggunakan alat mesin pertanian. Tidak mungkin kita maju dengan manual menghadapi dengan Thailand, India, negara-negara lain. Tidak mungkin. Ini harus bertransformasi. Dan kita mulai sejak 2016 periode pertama dulu, kemudian terpotong, anggaran turun 50%, pupuk turun 50%, kemudian anggaran turun 50%. Baru kita mencari kapan swasembada. Padahal yang kurangi anggaran dengan pupuk kita juga. Alat mesin pertanian tidak ada, sudah tua. Nah, ke depan ini pendekatannya holistik, satu komando. Izin Pak Prof, intensifikasi Jawa kemarin mobilisasi karena ada El Nino yang keras. Kemudian luar Jawa, ekstensifikasi. Kenapa dulu gagal? Kami dari sana, ini kami tunjukkan. Stop. Ini kalau kita menggunakan mekanisasi, itu bisa menekan biaya 50%, bahkan 70%. Contoh, tanam dulu satu orang itu 25 hari. Tapi dengan rice transplanter, alat tanam, itu 4 jam 1 hektar. Kalau dulu adalah 1 hektar 25 hari. Nah ini salah satu contoh. Kemudian adalah pengawat mengeritik. Pak Menteri ini tidak benar. Makin hari makin menurun jumlah petani. Justru itulah keberhasilan mekanisasi. Karena kalau ini menurun, berarti bekerja alat pertanian yang kita gunakan. Karena tetapi produksi kita harus tingkatkan. Nah ini kemudian kita lihat kenapa Merauke kami evaluasi kemarin. Kita lihat kami 4 bulan, 5 bulan. Dan kita ini sudah saksikan bagaimana berjalannya diskusi atau sidang di DPR. Kita tahu bahwa setiap perbedaan pandangan pastinya selalu ada dalam setiap sidang. Dan kali ini kita diperlihatkan oleh sikap tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan dari Amran Sulaiman yang sangat luar biasa. Beliau berani mengatakan, saya berani mundur jika memang mafia impor tidak bisa ditumpas. Tentu saja beliau sudah tahu konsekuensi dari ucapannya tersebut karena memang tidak mudah untuk menumpas mafia-mafia di Indonesia, namun bukan berarti itu tidak bisa. Kita tahu bahwa Amran Sulaiman ternyata pemimpin yang mau terjun ke bawah, mempertanyakan bagaimana problemnya, apalagi beliau Menteri Pertanian, jadi sangat konsen terhadap bidang pertanian, dan ketika diusut satu persatu akhirnya terselesaikan problematika seperti kemarin pupuk sulit dijangkau. Kini mulai teratasi karena memang ketika pemimpin turun langsung ke lapangan bukan berarti pencitraan, namun ini menandakan bahwa untuk mengidentifikasi problem secara efektif karena memang ketika langsung diketahui oleh pejabat sekelas menteri, maka langsung penanganannya akan sangat-sangat cepat tanpa melalui perantara apapun.